Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Anak-anakku, siswa-siswi tingkat SMP kelas 9 yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan kepada Anda semuanya materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 9. Adapun yang kita jelaskan pada hari ini adalah tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama semester 1 tahun 2020-2021 ini. Yang pertama, materi kita adalah tentang Al-Quran, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Di bagian KD1, bagian KD sikap spiritual, materi ini adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah perintah agama. Kemudian untuk KD2, bagian sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis yang terkait. Kemudian untuk KD pengetahuan, kompetensi dasar untuk pengetahuannya yaitu memahami Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Surah An-Najm ayat 39-42, Surah Ali Imran ayat 159, serta hadis terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian untuk KD keterampilannya adalah membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Surah An-Najm ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan tartil. Kemudian juga Ananda diminta untuk menghafal Quran Surah Az-Zumar, Surah An-Najm, dan Surah Ali Imran tersebut. Jadi ini materi kita yang pertama. Materi kita berikutnya yaitu tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun KD 1.3-nya yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Kemudian untuk KD pengetahuannya yaitu memahami makna iman pada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Kemudian KD keterampilannya yaitu menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Kemudian materi kita yang ketiga, yaitu mengasah pribadi unggul dengan jujur, sopan santun, malu, dan menepati janji. Untuk materi ini, ada 2 KD untuk masing-masingnya. KD sikap sosialnya, yaitu meyakini jujur dan menetapkan sebagai ajaran pokok agama Islam, dan meyakini tata krama, sopan santun, dan rasa malu sebagai ajaran pokok agama Islam. Kemudian untuk yang sosialnya menunjukkan perilaku menepati janji, perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Sedangkan untuk pengetahuannya adalah memahami penerapan jujur, menepati janji, makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Kemudian untuk keterampilannya adalah menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji, menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Ini untuk materi kita yang ketiga. Materi kita berikutnya yaitu tentang ketentuan zakat. Ini bagi anak-anak Bapak yang bercita-cita menjadi orang kaya atau berkeinginan menjadi orang kaya mesti memahami materi ini. Sebab zakat adalah salah satu kebutuhan bagi umat Islam yang mampu. Yang kompetensinya adalah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan kedua, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian yang ketiganya memahami ketentuan zakat. Yang keempat, mempraktekkan ketentuan zakat. Jadi kita nanti ada praktek pembayaran zakat. Materi selanjutnya adalah dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Anda semuanya tentu kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Jadi ini doa utama, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun KD yang akan kita pelajari itu meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah.
Kemudian KD sikap sosialnya menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. KD untuk pengetahuannya memahami ketentuan haji dan umrah. KD keterampilannya mempraktekkan manasik haji. Materi berikutnya yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ini tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Untuk KD sikap spiritualnya meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Dan KD sifat sosialnya menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi dengan pelajari Islam di Nusantara muncul rasa cinta terhadap tanah air ini. Kemudian yang untuk KD pengetahuannya yaitu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kita akan belajar bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anandaku semuanya, itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat belajar selama 1 semester ini dan kita dapat melaksanakan proses pelajaran jarak jauh ini dengan baik. Demikian, semoga dapat Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.